Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bayu Adiputra dengan NIM 2009116041 dari Sistem Informasi A 2020 Universitas Mula Warman. Ingin menjelaskan program saya terkait dengan tugas akhir pemrograman berorientasi objek yang diberikan oleh Pak Yusuf. Petunjuk soalnya sebagai berikut. Buatlah suatu aplikasi absensi mahasiswa menggunakan Java GUI dengan skenario atau logik sebagai berikut. Kasus, si Joni mengambil mata kuliah kalkulus, fisika, dan web programming. Si Aco mengambil mata kuliah kalkulus, fisika, dan PBO. Dan si Budi mengambil mata kuliah kalkulus, PBO, dan web programming. Buatlah simulasi absensi mahasiswa untuk 2 bulan dengan logik sebagai berikut. 1. Aplikasi terhubung ke database atau MySQL. 2. Aplikasi dapat melakukan CRUD atau yaitu create, read, update, delete. Ketiga, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa Joni per mata kuliah per minggu dan bulan. Tentukan berapa kali si Joni hadir alfa izin pada mata kuliah kalkulus, fisika, dan web programming. Berapa kali si Aco hadir alfa izin pada mata kuliah kalkulus, fisika, dan PBO. Berapa kali si Budi hadir alfa izin pada mata kuliah kalkulus, PBO, dan web programming. Yang keempat, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa secara mingguan atau per mata kuliah. Terlihat siapa saja yang tidak hadir pada setiap mata kuliah. Kelima, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa secara bulanan. Terlihat siapa saja yang tidak hadir pada setiap mata kuliah. Saya akan mulai mendemokan programnya. Dan kita cek dulu apakah database sudah di start. Sini sudah di start database dan database sudah terhubung dengan program. Sekarang kita run. Pertama kita akan cek dari data mahasiswa itu atau menu mahasiswa. Di sini kita sudah buat sebelumnya nama mahasiswa yang terdapat dalam soal yaitu Joni, Aco, dan Budi beserta NPM-nya. Kita akan coba mengupdate mahasiswa baru misalnya Bayu. NPM-nya 2009-16041 misalnya. Namanya Bayu. Coba kita tambah. Kita coba create-nya dulu. Oke, data berhasil ditambah. Kemudian kita akan coba mengupdate-nya. Kita ganti namanya misalnya by update. Sudah terganti. Ini kita sekarang terakhir akan coba delete-nya. Kita langsung hapus. Nah, dan berhasil. Yang nomor pertama tadi, pertama aplikasi terhubung ke database sudah. Karena di sini sudah bisa melakukan create, otomatis dia sudah bisa terhubung dengan database-nya. Dan kali ini kita akan ke nomor 2 juga sudah. Aplikasi dapat melakukan create, read, update, delete. Saya sudah coba di menu mahasiswa dan bisa. Kita akan coba menu mata kuliah juga bakal bisa diganti. Misalnya 5. Misalnya nama matkul yang ditambahkan adalah matematika. Kita tambah. Nah, berhasil. Coba kita update ganti menjadi mata kuliah agama. Berhasil. Sekarang kita hapus, delete. Berhasil. Yang nomor 2 sudah aplikasi dapat melakukan CRUD, yaitu create, read, update, delete. Yang ketiga, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa Joni per mata kuliah per minggu dan bulan. Berapa kali si Joni hadir alfa izin pada mata kalkulus, fisika, dan web programming. Berapa kali si Aco hadir alfa izin pada mata kalkulus, fisika, dan PBO.
Berapa kali si Budi hadir? Alpha izin pada mata kuliah kalkulus, PBU, dan web programming. Kita akan coba cek di absensi. Di sini sebelumnya saya sudah melakukan absensi untuk mahasiswa Joni PM 1112. Tapi kita akan coba lagi NPM mahasiswa yang ada. Coba Juni 1112 matkul 1 misalnya. Keterangannya hadir. Kita cek tanggal terakhir adalah tanggal 28 bulan 11. Kita coba tanggal 29 bulan 11. Kita tambah. Oke, kita berhasil ditambah dan kita cek dan sudah berhasil ditambah. Kemudian kita akan coba cek berapa kali si Joni hadir. Alpha izin pada mata kuliah kalkulus, fisika, dan web programming. Kita masuk ke display. Jadi kita akan cek yang per mingguan dulu. Di tampilan tabel ini adalah tampilan rekapitulasi absen mingguan dari Juni. Kita bisa lihat hadirnya dari tanggal 27 bulan 9 2021 sampai tanggal 3 bulan 10 2021 ada 1 hadir, 0 izin, dan alpha. Dan seterusnya juga dari tanggalnya per minggunya. Sedangkan kalau ini selama 2 bulan. Ini adalah absen per mingguan selama 2 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita akan lihat rekapitulasinya per bulan. Nah, kita lihat. Per bulannya ada bulan di totalnya ada 1, 2, hadirnya ada 4, 5, 6, 10 hadir, 2 izin, 2 alpha. Tapi kita lihat dulu. Ini baru matkul kalkulus tadi. Kalkulus. Kita cek lagi fisika. Maka ini tampilannya. Kalkulus mingguannya. Web programming. Seperti ini tampilannya. PBO. Mengapa PBO tidak ada? Karena si Joni tidak mengambil mata kuliah PBO. Kita akan lanjut juga di ACO. ACO tadi sebelumnya sudah saya input juga. Kita akan cek dari kalkulus. Ini ada absensi, rekapitulasi absen mingguan ACO di matkul kalkulus. Kemudian di fisika. Kemudian di web programming. Kenapa tidak ada? Karena ACO ini tidak mengambil mata kuliah web programming. Nah, di PBO dia ada. Karena dia mengambil mata kuliah PBO. Sekarang kita akan cek Budi. Di mata kuliah kalkulus, nah seperti ini. Tabel absensinya, mingguannya. Fisika tidak ada karena si Budi tidak mengambil mata kuliah fisika. Ini web programming. Dan ini absennya per PBO dari Budi. Sekarang kita cek ke bulanannya. Si Joni tadi kalkulus, ini fisika, matkul fisika, ini web programming, dan PBO tidak ada karena dia tidak mengambil mata kuliahnya. Akan ACO, ini kalkulus, absen kalkulus per bulannya. Ini fisika, web programming tidak ada karena ACO tidak mengambil mata kuliah PBO. Ini maksudnya web programming, tidak mengambil mata kuliah web programming.
Kan ini absen PBO-nya. Kan Budi. Ini ada rekrutasi absen bulanan kalkulus dari Budi. Fisikanya tidak ada karena dia tidak mengambil mata kuliah fisika. Ini web programming absennya dari Budi. Dan ini absen PBU bulanan dari Budi. Sedangkan dari matkul mingguan kalkulus kita lihat di sini ada Budi. Aco Budi. Ada Joni. Ada Aco juga di bawah. Ada Budi atau web programming dan Aco tidak ada karena Aco tidak mengambil mata kuliah web programming. Di kalkulus tadi semuanya mengambil tapi hanya Joni yang kelihatan. Di sini yang tidak mengambil adalah Budi karena Budi tidak mengambil mata kuliah fisika. Sedangkan PBO Aco mengambil mata kuliahnya, jadi dia kelihatan. Ini matkul bulanannya. Kita lihat. Karena saya banyak menginput data Joni, jadi Joni yang kelihatan. Kemudian kita akan kembali. Jadi di soal nomor 4 dan nomor 5 sudah terjawab, yaitu aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa secara mingguan per mata kuliah terlihat seperti tidak hadir pada setiap mata kuliah. Dan 5, aplikasi dapat merekapitulasi absensi mahasiswa secara bulanan terlihat siapa saja yang tidak hadir pada setiap mata kuliah. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingnya. Jadi di line ke 6-8 adalah import library yang akan digunakan dalam kelas koneksi. Sedangkan line ke-15 adalah deklarasi dari connection. Line 17 sampai 31 adalah metode connect ke MySQL menggunakan MySQL JBC driver. Bila penyambungan ke database berhasil akan mengeluarkan output sukses, bila tidak akan mengeluarkan output gagal beserta exception-nya. Line ke-35 metode main untuk memanggil atau menjalankan metode connect ke MySQL. Dengan codingan yang ini. Di form main menu, line 122 adalah metode yang akan dijalankan ketika tombol button mahasiswa diklik. Line 129 adalah metode yang akan dijalankan ketika tombol button matkul diklik. Line ke-136 adalah metode yang akan dijalankan ketika tombol button absen diklik. Dan line ke-144 adalah metode yang akan dijalankan ketika tombol button display diklik. Ini penjelasan setiap kode pada setiap metode. Di set visible files adalah kode untuk tidak menampilkan form main menu. X, Y sama dengan new X adalah kode untuk mendeklarasikan form X agar dapat dipanggil menggunakan variabel Y. Y set visible true adalah kode untuk menampilkan form Y. Nah, di sini ini adalah metode untuk menampilkan data pada setiap table form query tergantung form apa dan tabel apa. Untuk penjelasannya sudah ada sedikit di kode komen. Untuk rs .get string ID matkul adalah pengambilan data dari tabel mata kuliah kolom ID underscore matkul. Begitu juga dengan nama. String judul adalah nama dari setiap table yang akan dimunculkan. Model sama dengan new default table model data judul. Kode untuk mengapply judul yang telah kita berikan untuk setiap table yang akan tampil. Ini adalah metode pada setiap CRUD, insert dan update form. Line 275 sampai dengan 277. Kode adalah kode untuk menyiapkan query yang akan dieksekut
dengan menggunakan variabel yang diambil dari text file ID. Ini 275 sampai 277. Percabangan Rx next ada percabangan untuk mencek kalau data yang akan di entry dengan ID sudah ada sebelumnya atau belum. Jika ID sebelumnya sudah ada, otomatis insert akan berubah menjadi update dikarenakan ID yang dimasukkan sudah ada, dan akan mereplace data dengan ID yang sudah ada. Jika ID baru dan tidak ada di dalam database, maka kode akan menjalankan query insert untuk menambah data baru dengan ID yang baru dan belum ada di database sebelumnya. Line 298 adalah kode untuk memanggil metode tampil data yang saya jelaskan di atas untuk mengupdate isi dari tabel yang sudah kita tambahkan atau update value-nya. Gambar di sini adalah metode pada setiap query delete form. Line 306 sampai dengan 313 adalah kode untuk menghapus data dengan menggunakan ID dari table dengan cara mengambil value ID dari text file ID di form dan mengeksekut query lalu memanggil metode tampilkan data untuk mengupdate isi dari data yang sudah kita delete tersebut. Lalu mengkosongkan semua tampilan text file di form. Line 316 adalah kode untuk menangkap atau menampilkan bila ada kesalahan SQL pada saat menjalankan perintah. Ini adalah metode pada setiap CRUD form untuk mengambil data di tabel dan dipindahkan ke masing-masing text file pada form. Metode ini digunakan saat kolom tabel kita klik akan otomatis memindahkan atau men-scan isi tabel dan dipindahkan ke masing-masing text file sesuai dengan data yang ada di tabel. Ini adalah kode untuk menampilkan data rekapitulasi absen berdasarkan nama mahasiswanya. Form ini hanya menggunakan metode tampil data yang sudah saya jelaskan di atas, tapi menggunakan query khusus untuk menampilkan berdasarkan nama mahasiswa, keterangan, dan matkulnya. Berikut adalah query-nya. Menampilkan hadir, izin, dan alpha berdasarkan NPM dan matkul. Select, sum, absensi, keterangan, hadir. Seperti ini codingnya. Sedangkan untuk coding menampilkan hadir, izin, dan alpha berdasarkan NPM dan matkul sebagai berikut. Untuk menampilkan alpha per minggu berdasarkan matkulnya seperti ini. Menampilkan alpha per bulan berdasarkan matkulnya seperti ini. Tabel akan menampilkan hasil dari query yang sudah dijalankan. Kita akan kembali lagi ke coding sebentar. Ini kita lihat librariesnya yang tadi tambahkan. Ini untuk kalendernya. Ini untuk konektor penghubung Java dan MySQL-nya. Kita akan coba jalankan codingnya sekali lagi. Kita cek lagi. Nah, ini hanya bisa menampilkan data di sini. Ini absensinya. Display absensinya sekali lagi. Ini yang per mahasiswanya. Ini per bulannya. Setiap mata kuliah yang tidak diambil maka tidak akan muncul di rekapitulasinya. Ini matkul mingguannya. Berdasarkan mata kuliahnya. Seperti ini. Contoh. Matkul bulanannya. Sekian penjelasan program dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.